Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Sumaya Damayanti dengan Prodi Komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Gimana nih semua kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai kebudayaan dari daerah asal saya sendiri, yaitu Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ini ibu kotanya adalah Kota Palembang. Seperti yang kita ketahui bahwa Kota Palembang ikonnya adalah Ampera. Di Sumatera Selatan ini mempunyai banyak sekali kabupaten seperti Kabupaten Morenim, Batu Raja, Prabu Muli, dan kabupaten saya sendiri yaitu Kabupaten Lahat. Ciri khas dari Sumatera Selatan itu adalah bahasanya, karena tiap daerah itu kebanyakan bahasanya yang berbeda-beda. Tapi bahasa pokoknya adalah bahasa Palembang, yang hurufnya kebanyakan diganti huruf O. Kita ambil contoh, bahasa Palembang, nak kemana kau? Sedangkan bahasa saya sendiri atau daerah saya yaitu Kabupaten Lahat, nak kemana kabah, yang artinya itu mau kemana kamu. Selain itu, orang Palembang asli biasanya tidak bisa menyebutkan huruf R karena lidahnya itu pendek. Dan itu, untuk masalah kuliner, makanan khas Palembang ini kebanyakan rata-rata menggunakan ikan karena berdekatan dengan sungai. Membahas mengenai kuliner, kalian pasti tahu kan, kuliner khas Palembang itu adalah pempek. Pempek merupakan makanan yang berbahan dasar dari tepung sagu, diolah dan dicampur menggunakan ikan giling. Biasanya ikan yang digunakan adalah ikan belida. Tetapi populasi ikan belida ini sudah menipis, harganya juga mahal. Maka dari itu jenis ikan untuk pembuatan pempek diinovasikan menjadi ikan tenggiri, ikan gabus, dan ikan seluang. Karena harganya juga terjangkau, mudah didapatkan, dan yang terakhir tidak mengurangi cita rasa dari pempek tersebut. Oh ya, mengapa makanan itu dinamakan pempek? Nama pempek ini berasal dari plesetan nama seorang pria keturunan Tionghoa yang biasa dipanggil Ate. Pada tahun 1617, pada saat itu usianya 65 tahun dan ia tinggal di samping atau di pinggir Sungai Musi. Dan dia berkeinginan untuk memanfaatkan ikan yang melimpah di dekat rumahnya itu menjadi olahan makanan yang dinamakan pempek. Pempek ini biasa disajikan dengan kuahnya yang sering disebut dengan cuko. Cuko ini terbuat dari campuran gula merah, air, asam jawa, dan bumbu racikan lainnya. Cara memakannya dengan mencelupkan pempek ke dalam cuko. Pempek ini sebagai makanan ringan orang Palembang yang biasa disajikan saat sarapan. Sekarang ini pempek memiliki bentuk yang berbeda-beda, tapi pembuatannya tetap sama. Pempek asli Palembang ini biasanya ikannya lebih terasa, dan sensasinya juga beda dari pempek yang dijual di daerah lain. Yuk cobain! Selain pempek, ada juga makanan Sumatera Selatan yang mengandung ikan seperti tekwan, model, celimpungan, dan masih banyak lagi. Membahas mengenai kuliner, Sumatera Selatan juga mempunyai adat istiadat atau kebiasaan yang sering dilakukan sebelum menikah. Khususnya daerah saya sendiri yaitu Kabupaten Lahat, ada yang namanya mengadakan rewangan. Biasanya orang-orang yang datang ini adalah tetangga, keluarga, atau teman-teman kerabat terdekat yang datang ke rumah mempelai wanita. Dan biasanya orang yang datang ini membawa amplop berisikan uang, beras, dan juga ayam. Tujuannya untuk membantu pihak keluarga tersebut. Sebelum acara resepsi pernikahan atau akad nikah, biasanya malamnya diadakan acara hiburan untuk keluarga, tetangga, atau teman-teman terdekat. Di sini biasanya kita mengundang para penyanyi atau sering kita sebut dengan biduan. Tapi kalau pihak keluarga tidak mau mengundang biduan, pihak keluarga juga bisa mengajak teman-teman, tetangga untuk bernyanyi bersama. Dan biasanya untuk pihak pria, untuk mengadakan acara hiburan yaitu dengan bermain gap. Dan masih banyak acara resepsi pernikahan biasanya dilaksanakan pada jam 10 sampai jam 1 siang. Itu baik di rumah maupun di gedung. Pada awal masuk pengantin untuk sampai ke panggung atau tempat duduknya biasanya diiringi dengan iringan musik dan diiringi dengan alat musik rebanahan. Waktu pengantin sudah sampai ke panggung biasanya dilakukan tari sambut. Tari sambut itu juga mengajak pengantin untuk menari bersama. Di tengah-tengah acara tersebut biasanya diselipkan dengan tari-tarian khas daerah tersebut seperti tari rai-rai, gending sriwijaya. Wah, jadi gimana nih teman-teman? Bukan hanya itu aja sih. Ada juga kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang Sumatera Selatan pada saat hari besar atau lebaran. Hari besar seperti lebaran ini, biasanya orang-orang Sumatera Selatan itu mengadakan sanjo-sanjo. Sanjo-sanjo itu artinya makan-makan bersama dengan tetangga atau teman-teman sekitaran rumah tersebut secara bergantian. Nah, biasanya kalau tuan rumah itu sudah menyiapkan makanan yang banyak untuk teman-teman atau tetangga yang ingin mampir ke rumah tersebut.
Biasanya hari pertama ini dihabiskan untuk quality time bersama tetangga dan teman-teman sekitaran rumah tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi dan lebih mengakrabkan antara tetangga dan teman-teman dekat di sekitaran rumah tersebut. Nah, itulah keunikan dari kebudayaan di Sumatera Selatan. Sayangnya lebaran tahun ini nggak bisa kemana-mana karena kondisi seperti ini, jadi nggak bisa kumpul bareng tetangga, teman-teman, bahkan keluarga. Nggak bisa dapat THR juga tentunya. Ya udahlah, gak apa-apa. Ini kan untuk kesehatan kita bersama, kita harus bisa menjaga kesehatan kita dan untuk orang lain dengan di rumah aja. Jangan lupa, kalau masa pandemi COVID-19 ini udah berakhir, kalian jangan lupa untuk kunjungi daerah Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Lahat dan sekitarnya, karena di sini banyak sekali wisata-wisata alam menarik yang dapat kalian kunjungi. Berikut wisata-wisata alam yang dapat kalian kunjungi di Kabupaten Lahat dan sekitarnya. Yang pertama ada Curug Nyewe, yang kedua ada Green Canyon, yang ketiga ada Bukit Besa pada pemandangan malam hari dan juga pagi hari, yang keempat ada Curug Maung, yang kelima ada Green Paradise, yang keenam ada Situs Batu Macan, dan yang terakhir ada Gunung Dempo. Gimana nih? Kelihatannya emang seru banget kan? Apalagi kalau kalian main kesini. Yuk cobain. Nah teman-teman, dari pembahasan saya sebelum-sebelumnya, kalian sudah mendapatkan ilmu mengenai kebudayaan Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang dan sekitarnya. Mulai dari kuliner, adat kebiasaan sebelum pernikahan, tradisi ketika lebaran, dan yang terakhir, wisata-wisata alam yang tak kalah menariknya. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian semua dan dapat menambah wawasan kalian ya. Jangan lupa lestarikan kebudayaan daerah masing-masing dan cintai produk-produk Indonesia. Untuk semuanya, jaga kesehatan selalu ya. Dan semoga semuanya dilindungi dari mara bahaya seperti virus COVID-19 ini. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Burung gagak makan iti, makannya di tengah-tengah kambang. Mangcik belaga, bici cantik. Itulah ciri-ciri wong Pembang. Pasar Cinde, pasar Kalangan. Ke pasar Kalangan beli selendang. Biar cuman sekedar ucapan salam bahagia Dari dulur dan Palembang. tagline dari orang Sumatera Selatan. Wong kita galau.